Sebelum ada piramida yang menjulang ke langit, sebelum kata pertama ditulis dalam sejarah, bahkan sebelum manusia menanam benih gandum pertama, kita sudah punya satu hal, sebuah sistem operasi yang berjalan di dalam pikiran kita. Sebuah dorongan tak terbendung untuk menatap gugusan bintang dan bertanya, siapa kita? Sebuah kebutuhan untuk menjelaskan gemuruh guntur, kehangatan matahari, dan misteri kematian itu sendiri. Dorongan inilah benih dari keyakinan, benih dari semua agama yang pernah ada di dunia. Sebuah jejak yang ditinggalkan para dewa atau jejak yang kita buat untuk menemukan mereka. Keyakinan adalah salah satu kekuatan paling purba dan paling dahsyat dalam sejarah manusia. Selamat datang di 8 menit aja. Hari ini kita akan melakukan perjalanan waktu melintasi puluhan ribu tahun untuk menelusuri jejak 8 agama dan sistem kepercayaan tertua yang menjadi fondasi peradaban kita. Fakta nomor 1. Animisme dan pemujaan leluhur diperkirakan 40.000 sebelum Masehi. Inilah software spiritual pertama dan paling fundamental bagi umat manusia. Jauh sebelum dewa-dewi punya nama dan kitab suci ditulis, nenek moyang kita di zaman es memandang dunia dengan cara yang sangat berbeda. Mereka percaya bahwa segala sesuatu memiliki esensi kehidupan atau roh, batu besar yang menjulang, pohon tua yang rindang, sungai yang deras, hingga hewan yang mereka buru. Ini disebut animisme. Psikologisnya ini adalah cara otak manusia untuk memahami dunia yang tidak dapat diprediksi. Dengan memberi niat pada alam, mereka bisa mencoba berinteraksi dengannya. Bersamaan dengan ini, muncul pemujaan leluhur. Mereka percaya roh keluarga yang telah tiada tidak lenyap, melainkan berpindah ke alam lain dan masih bisa mengawasi, melindungi, bahkan menghukum keturunannya. Lukisan gua yang misterius dan patung-patung kuno seperti manusia singa dari Jerman yang berusia 40.000 tahun dianggap sebagai bukti dari ritual-ritual kuno untuk berkomunikasi dengan dunia roh ini. Fakta nomor 2. Agama Mesir kuno diperkirakan 3100 sebelum Masehi. Selama lebih dari 3 milenium, peradaban di sepanjang Sungai Nil mempraktikkan salah satu agama paling kompleks dan tahan lama dalam sejarah. Kepercayaan mereka berpusat pada konsep ma'at, keteraturan kosmis, kebenaran, dan keadilan. Seluruh alam semesta, dari terbitnya matahari hingga banjir tahunan Sungai Nil, dianggap sebagai cerminan dari ma'at. Tugas utama Firaun bukan sekedar memerintah, tapi untuk mempertahankan ma'at di muka bumi. Dengan ratusan dewa-dewi seperti Ra, dewa matahari pencipta, Osiris dewa dunia bawah yang adil, dan Anubis pemandu jiwa, mereka memiliki pandangan yang sangat detail tentang kehidupan setelah mati. Kitab orang mati bukanlah kitab suci, melainkan panduan bagi jiwa untuk melewati rintangan berbahaya di dunia bawah. Puncaknya adalah ritual penimbangan hati, di mana jantung si mati ditimbang dengan sehelai bulu ma'at. Jika jantung lebih berat karena dosa, ia akan dimangsa oleh monster amit dan lenyap selamanya. Ini menunjukkan adanya sistem moralitas yang sangat maju. Fakta nomor 3. Hindu Dharma, Sanatana Dharma. Akar diperkirakan 3000 sampai 1500 sebelum Masehi. Sering dianggap sebagai agama besar tertua yang masih hidup, Hindu Dharma begitu kuno hingga tidak memiliki satu pendiri tunggal. Akarnya dapat dilacak kembali ke peradaban lembah Indus dan tradisi Weda yang dibawa oleh bangsa Arya. Disebut sebagai Sanatana Dharma atau jalan abadi, ajarannya luas dan beragam. Konsep intinya adalah kepercayaan pada Brahman, realitas tertinggi yang tak terbatas dan meliputi segalanya. Para dewa-dewi yang kita kenal seperti Trimurti, Brahma sang pencipta, Wisnu sang pemelihara, dan Siwa sang pelebur dianggap sebagai manifestasi dari Brahman yang esa. Ajarannya disatukan oleh konsep-konsep universal seperti karma, hukum sebab akibat, dharma, tugas moral, dan moksa, pembebasan dari siklus reinkarnasi. Kitab suci mereka, Weda, adalah salah satu teks keagamaan tertua di dunia. Fakta nomor 4, Zoroastrianisme diperkirakan 1500 sampai 1000 sebelum Masehi. Berasal dari Persia kuno dan didirikan oleh Nabi Zarathustra, ini adalah salah satu agama monoteistik pertama di dunia. Ajarannya adalah tentang perjuangan kosmis abadi antara satu Tuhan yang bijaksana, Ahura Mazda, melawan kekuatan jahat yang merusak Angra Mainyu. Konsep revolusioner dari agama ini adalah kehendak bebas atau free will, di mana manusia tidak dilihat sebagai boneka takdir, melainkan sebagai prajurit yang harus secara aktif memilih kebaikan atau asya di atas kejahatan atau druts. Ide-ide ini kemudian sangat mempengaruhi agama-agama Abrahamik. Konsep surga dan neraka,
malaikat dan iblis, hari penghakiman terakhir, dan kedatangan seorang penyelamat atau sausian adalah gema dari ajaran Zarathustra. Fakta nomor 5, Yahudi atau Yudaisme. Sebagai yang tertua dari 3 agama Abrahamik utama, Yudaisme berpusat pada keyakinan akan satu Tuhan tunggal yang membuat perjanjian atau kovenan yang mengikat dengan Abraham dan keturunannya. Ini bukan sekedar keyakinan, tapi sebuah hubungan yang membentuk identitas sebuah nangsa. Sejarah, hukum, dan etika mereka tertuang dalam Torah, bagian pertama dari kitab suci Tanakh. Kisah keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir atau Exodus menjadi narasi fundamental tentang pembebasan dan intervensi ilahi. Para nabi kemudian berperan sebagai penjaga kovenan yang terus-menerus mengingatkan bangsa Israel untuk kembali ke jalan Tuhan. Keyakinan inilah yang menjadi fondasi bagi lahirnya Kristen dan Islam. Fakta nomor 6, Jainisme diperkirakan 900-600 sebelum Masehi. Lahir di India, Jainisme adalah jalan hidup dan filsafat kuno yang menekankan perdamaian total melalui pemurnian jiwa. Konsep intinya adalah ahimsa atau anti kekerasan terhadap semua makhluk hidup dalam bentuknya yang paling ekstrim dan absolut. Para penganut yang taat bahkan mengenakan masker untuk tidak secara tidak sengaja menelan serangga dan menyapu jalan di depan mereka agar tidak menginjak semut. Selain ahimsa, ajaran kuncinya adalah anekantavada atau kebenaran yang memiliki banyak sisi dan aparigraha atau tidak terikat pada kepemilikan duniawi. Tujuannya adalah untuk mencapai pembebasan jiwa atau moksa dari siklus balik lahir dengan hidup murni, tanpa hasrat, dan tanpa menyakiti apapun. Fakta nomor 7, Buddhisme diperkirakan 600-500 sebelum Masehi. Didirikan oleh Siddhartha Gautama, seorang pangeran dari suku Shakya yang meninggalkan kemewahan istananya untuk mencari jawaban atas realitas penderitaan, usia tua, dan kematian. Setelah mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi dan menjadi Buddha atau yang dicerahi, ia mengajarkan jalan tengah untuk mengakhiri penderitaan atau duka. Ajarannya terangkum dalam 4 kebenaran mulia dan jalan berunsur 8 yang berfokus pada etika, meditasi, dan kebijaksanaan. Salah satu konsep filosofisnya yang paling unik adalah anatta atau tanpa diri, yang menyatakan bahwa tidak ada diri yang kekal dan tidak berubah, sebuah kontras dengan konsep Atman dalam Hinduisme. Tujuannya adalah mencapai nirwana, padamnya api keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Fakta nomor 8, Shinto, Jepang. Praktik kuno diperkirakan 500 atau lebih tua. Shinto atau jalan para dewa adalah agama asli Jepang. Ini adalah bentuk animisme yang sangat terikat dengan tanah dan budaya. Kepercayaan mereka berpusat pada kami, dewa, ruh, atau esensi ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang mendiami alam. Kami bisa berupa apa saja, mulai dari Dewi Santamari, Omi Kami, leluhur kekeluargaan keisaraan Jepang, hingga roh gunung, air terjun, pohon besar, bahkan pahlawan yang telah meninggal. Shinto tidak memiliki pendiri tunggal atau kitab suci utama seperti agama lain. Fokus utamanya adalah pada kemurnian, baik fisik maupun spiritual, yang dicapai melalui ritual pembersihan seperti misogi dan penghormatan kepada kami di kuil-kuil yang indah yang dianggap sebagai gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Dari gua-gua purba hingga kuil-kuil megah, dorongan manusia untuk mencari makna telah menciptakan jejak-jejak keyakinan yang luar biasa. Setiap tradisi menawarkan jendela unik untuk memahami bagaimana nenek moyang kita melihat dunia. Dan yang menakjubkan, pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan, dari mana kita berasal, apa tujuan kita, dan apa yang terjadi setelah kita tiada, adalah pertanyaan yang sama persis yang kita renungkan hingga saat ini. Sekarang giliran kalian. Dari 8 sistem kepercayaan tadi, mana yang paling membuka wawasan baru untukmu? Bagikan pendapatmu dengan sopan di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian menikmati perjalanan 8 menit kita hari ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan yang paling penting, subscribe ke channel 8 menit aja, serta nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.